dan dapat Kau pakai. Sehingga kami dapat menyaksikan bagaimana Kau dapat memakai kami melakukan perkara-perkara yang besar di luar batas kemampuan kami berpikir atau berani bermimpi. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang mengasihi kami dan mengasihi dunia ini untuk kami dapat dipakai oleh Engkau, mengubah dunia ini Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Ya, itu merupakan kesempatan yang indah dan sukacita yang besar. Kami dapat bersama-sama di sini, bisa bersama-sama di Jemaat GBI Pabaton untuk merenung, untuk bersama-sama ya belajar daripada firman Tuhan. Saya bersyukur di sini dikawal oleh keluarga saya. Ini adalah istri saya, Lili, yang pakai baju hitam, jangan kebalik ya, karena yang anak saya yang kedua ini Melody. Boleh berdiri? Ya. Jadi supaya nggak ketukar yang lebih tinggi, justru anak saya paling kecil. Kakaknya sedang di Bandung, ada tugas di dalam kampusnya, jadi tidak bisa ikut bersama-sama. Tapi merupakan kesempatan istimewa dan kesempatan indah bagi kami untuk bisa berada di tempat ini, bisa berkenalan dan juga bisa belajar bersama-sama dan bisa sharing ya, tukar pikiran. Khususnya kalau yang tadi pagi hadir, kita sudah berbicara dan belajar bersama-sama tentang apa itu gereja dan bagaimana kita dapat menata gereja menjadi gereja yang sehat. Dan itu adalah suatu awal perjalanan yang doa kami, perjalanan itu dapat dijalankan oleh GBI Pabaton sehingga apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan dapat terjadi di sini, sehingga dampak yang akan terjadi sungguh luar biasa, sungguh besar karena kita posisinya strategis. Tadi kami dapat tempat penginapan ke sini hanya nggak tahu berapa kilo ya, tapi saking strategisnya banyak orang yang berada di tempat ini, jadi agak lambat gitu ya, makanya telat gitu ya. Karena strategisnya tempat ini ya, kita berada di tengah kota Bogor yang dulu kota kecil, sekarang nyambung dari Jakarta sampai Bogor, bahkan sampai nggak tahu kemana nyambung terus ya, kota demi kota demi kota. Jadi ini merupakan waktu yang tepat kita berada bersama-sama untuk bisa menjadi jemaat Tuhan yang berdampak, dan itu yang kita ingini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mendapatkan semua kepenuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tadi lagu ada apa? Kalau Tuhan menepati janji. Kalau kita lihat di Alkitab ada banyak janji Tuhan. Ada yang bilang ada 365 janji, setiap ada satu janji. Lebih banyak janji daripada 365. Banyak sekali janji Tuhan, banyak sekali pujian Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab. Kadang-kadang kita berpikir, kapan saya akan mengalami mujizat itu ya? Kapan saya akan mengalami janji Tuhan itu? Kapan saya akan mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sudah sampaikan di dalam Alkitab? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Waktu saya masih kecil, lebih kecil dari waktu saya masih kecil, saya ingat ya, dengan polosnya orang tua saya, pokoknya ada apa-apa berdoa sama Tuhan. Saya mengingat mungkin umur 6, umur 7, saya masih ingat doa saya waktu umur 6, umur 7 ya. Tuhan, saya mau jadi seperti Superman, supaya bisa terbang dan kemana-mana ya. Kemana-mana bisa terbang, matanya bisa nembak laser gitu ya. Bium bisa jadi es, pengennya seperti itu. Karena dengan polosnya saya bilang, wah, kan kata papa, kata mama, doa apa aja minta kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di dalam pengenalan akan Yesus Kristus tentu perlu bertumbuh akan pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga kita dapat menikmati janji-janji Tuhan. Boleh kita punya iman yang tulus seperti itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam Alkitab. Bersyukurnya kita sebagai umat Tuhan, kita tidak usah menebak-nebak apa kehendak Tuhan. Kita tidak usah meraba-raba apa maunya Tuhan, karena semua sudah diberikan di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Allah menjadi manusia, ditulis, dan manusia berarti firman Tuhan. Itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita mau tahu pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, kita baca Alkitab, pasti kita akan mengenal kehendak Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan. Di gereja kami, di Jawa pertama, kami sejak mungkin 10 tahun yang lalu mengadakan gerakan baca Alkitab. Setiap tahun
kami ajak seluruh jemaat membaca Alkitab bersama, sehingga dari Januari 1 sampai Desember 31 kami selesai 1 tahun. Urut-urutannya kami coba rubah-rubah. Tahun pertama pokoknya baca sesuai dengan ayat-ayat, pasal-pasal yang sudah diurutkan dari Kejadian sampai Wahyu. Tahun kedua kita coba rubah secara kronologis. Secara kronologis susunan kitab-kitabnya berubah dikit. Tahun berikutnya ada campur Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pokoknya sampai 1 tahun semua selesai. Karena kami yakini bahwa Alkitab adalah pedoman kita yang tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah dengerin khotbah siapa-siapa, tapi kita hanya baca Alkitab. Kita sudah mengenal kehendak Tuhan, mengenal firman Tuhan, maksud dan isi pikiran Tuhan, sehingga kita dapat tahu kehendaknya dan kita dapat percaya dan mengalami semua janji-janji Tuhan. Kita mau mengalami janji Tuhan? Kadang-kadang orang pengennya hasilnya saja. Itu ciri khas generasi yang sekarang. Sekarang generasinya apa? Gen Z. Kayak kalau listrik mati itu pakai Gen Z ya. Gen Z. Oh salah, Gen Z ya. Dia kan ngomongin Gen Z ya, generasi Z, Gen Z. Yang agak lebih tua dikit Gen X gitu ya. Yang masih bayi-bayi generasi Alpha ya. Kalau Gen Z itu beda sama Gen X ya. Apalagi Gen Y. Kalau Gen Y itu pokoknya kerja, nggak mau tahu ada apa, pokoknya setia kerja ya. Kalau Gen X kerja supaya dapat uang banyak gitu. Pengennya kerja lebih banyak, kalau karir lebih naik supaya dapat uang lebih banyak. Yang sebelumnya nggak begitu, pokoknya kerja aja gitu ya. Tundukkan kepala, bajak itu sawah, itu aja kerjanya ya. Kalau Gen X pengennya meningkat bonusnya apa gitu ya. Kalau Gen Z ya, sebelum bekerja tanya dulu ya, benefitnya apa, bonusnya apa, jaminannya apa. Dan baru mau kerja. Udah kerja ternyata susah, ya udahlah cari pekerjaan lain. Ini bukan mengkritik Gen Z ya, tapi itu menurut penelitian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita mengenal dan kita tahu akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, kita akan dibebaskan dari belenggu-belenggu kita, sehingga kita dapat bersatu untuk mengalami semua janji-janji Tuhan yang sudah tersedia bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu firman Tuhan? Apakah kita sudah mengenal firman Tuhan? Ya, saya ingat ada satu teman saya yang kemarin ada pertemuan di negara Eropa bagian utara, bagian dingin ya, di Norway ya. Norwegia itu utara sekali ya. Kalau musim panas mataharinya gelapnya itu hanya paling 4 jam. Semakin utara bisa ada kalanya, ada beberapa minggu tidak gelap sama sekali, mataharinya tidak terbenam ya. Nah, untuk ke sana mahal sekali. Untuk hidup di sana mahal, lebih mahal lagi ya. Norway salah satu negara termahal di dunia untuk bisa hidup. Teman saya orang Jepang, sebetulnya Jepang oke gitu ya penghasilannya, tapi dia pikir dibanding Jepang yang sedang merosot ekonominya mahal sekali di Norway. Terus di koper saya bilang, terus kamu di sana gimana? Ya saya coba cari-cari ya. Di Jepang McDonald mungkin 100.000 dapat satu set meal. Saya lihat di Norway harus $20 baru dapat burger kecil. Burger kecil. Jadi 200.000, 300.000 baru dapat burger kecil sama minum kecil, kentang kecil. Terus apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya bawa pop mie sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi isi koper itu pop mie ya. Jadi tiap hari makan pop mie, kalau ada konferensi senang karena ada makan siangnya ya. Makan pagi di hotel nggak dikasih makan karena nambahnya bisa $100. Jadi udah makan pop mie, pulang makan pop mie. Dan saya berdoa, Tuhan kalau ada yang traktir saya senang gitu ya. Itu doanya. Jadi saya ingat juga ya, ada sebuah kisah tentang seorang yang menang perjalanan wisata naik cruise. Cruise itu apa? Kapal besar ya. Tahu ya kapal besar? Orang naik cruise, dan naik cruise semua desa seperti hotel yang ada di atas air ya. Nah, dia waktu naik karena dia menang hadiah tiket, dia masuk dan dia bingung ya, ini kok mewah sekali ya. Karena dia berasal dari kota kecil, dari desa, belum pernah melihat kapal sebesar itu, tinggal di gunung, belum pernah lihat laut ya. Tapi karena dia menang undian, dia pergi. Dan sebelum dia pergi, dia lihat, waduh, ini perjalanan 2 minggu lamanya.
Aduh, kalau perjalanan 2 minggu lamanya nih gimana cara makannya ya? Akhirnya dia pakai jurus teman saya tadi ya. Dia bawa Indomie ya, kopi sebanyak-banyaknya. Dan dia bawa dalam kopernya, dia bawa masuk, kemudian dia punya hanya 2 pakaian saja. Satu pakai, kemudian cuci, besok paginya pakai yang sama karena isi kopernya adalah kopi semua, Indomie semua. Hari pertama dia makan 3 kali kopi, hari kedua ini adalah perjalanan 2 minggu, 14 hari. Baru 7 hari sudah 21 kopi yang dimakan, habis kopinya. Kemudian dia jalan-jalan sekitar kapal itu, kok mewah, semua orang kok bersenang-senang. Dia melihat dari luar tuh restorannya ada 5, makanannya enak-enak, semua orang kok bisa ngambil sepuasnya. Dia udah mulai merasa lapar, tapi dia takut takut mahal, dia nggak bisa bayar. Dia lihat ke sana, kok orang enak-enak, ada yang nganterin snack kok bisa enak banget ya, ada yang room service, nggak berani dia makan ya. Hari pertama masih tahan, hari kedua sudah keruyuk-keruyukan, hari ketiga, hari keempat udah gak tahan ya. Dia udah berdiri, dia udah mau masuk, mau nekat, mau masuk takut ketawa dan takut dicemplungin gitu ya. Jadi dia udah takut. Akhirnya dia udah saking gak tahannya, hari ke-6 berarti 1 hari sebelum berakhir dia memberanikan diri karena udah puasa udah gak kuat ya. Untungnya aku aja gratis ya, airnya gratis. Akhirnya dia tanya kepada penjaga itu, Pak, ini minta tolong Pak, saya sudah 4 hari gak makan. Kenapa? Saya takut nggak bisa bayar makanan itu. Penjaganya kaget, loh, Bapak nggak usah bayar. Kalau Bapak sudah punya tiket kruis itu, boleh makan sepuasnya. Oh begitu? Ya, jadi semalaman dia makan dan henti-henti karena besok sudah mau perhentian sudah habis. Ya. Bapak Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, dalam hidup sebagai orang Kristen, itu seperti itu. Kita baca Alkitab, kita nggak tahu. Janji dia Tuhan hebat ya, Yosua bisa perang matahari sampai berhenti. Oh, gimana caranya tuh ya? Wah, Musa angkat tangan, laut terbelah ya. Wah, Paulus berjalan, orang nginjek, Petrus berjalan nginjek, bayangannya bisa sembuh. Gimana caranya ya? Kadang-kadang kita melihat mujizat demi mujizat dan kita bertanya-tanya, wah andaikan saya bisa mengalami itu, andaikan seperti itu ya. Kita baca cari dahulu kerajaan Allah, tapi kita pengennya segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Kapan Tuhan tambahkan segala sesuatunya kepadaku? Masih susah untuk bayar KPR rumah, masih susah bayar sekolah yang naik terus, masih susah bayar belanja, masih susah bayar cicilan mobil, motor, masih susah ini dan itu. Kapan saya menerima janji Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi saya? Nah baguslah kalau kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak bisa mengalami. Kita sudah punya satu tiket, diselamatkan di dalam Yesus Kristus, benefitnya termasuk makan buffet sepuasnya, itu termasuk dalam tiket itu. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Hidup kita kekekalan sudah dijamin. Kalau mati pasti masuk surga, sudah dijamin. Karena Tuhan Allah sudah turun ke dunia sebagai Yesus Kristus dan sudah menggantikan kita yang harusnya menerima hukuman maut, sudah digantikan untuk menjaminkan kekekalan. Amin? Percaya? Percaya ya? Sebelum kita masuk ke surga kekekalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menyembah Tuhan selama-lamanya, Tuhan masih punya maksud dan kehendak kenapa kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita masih hidup sekarang, Tuhan punya maksud. Coba toel kanan, toel kiri dan bilang kalau Tuhan kita masih hidup sekarang, Tuhan punya maksud. Coba. Kasih tos, sudah gitu sebelahnya ya. Amin ya. Kalau kita masih hidup sekarang, Tuhan masih punya maksud. Kita nggak tahu kecelakaan, bencana alam, kita nggak tahu. Hidup kita di tangan Tuhan. Jadi kalau kita masih ada di tempat ini, saat ini masih ada maksud Tuhan. Supaya kita mengenal apa maksud Tuhan. Kalau kita mengenal maksud Tuhan, dari tahu apa maksud Tuhan, maka kita bisa menikmati buffet, kita bisa menikmati minum sepuasnya, kita bisa menikmati kenikmatan yang sudah disediakan oleh Tuhan
biar kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita tersesat, anak yang hilang. Setelah kita mengenal Yesus, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita ini anak raja, kita ini anak-anak Allah, children of God. Karena ketika kita menerima Yesus, kita di dalam keluarga Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini Bapak Ibu, saudara di sini adalah saudara di dalam Tuhan, karena kita sama-sama anak-anak Allah. Dan kita harus mengerti fungsi kita sebagai anak-anak Allah yang bersatu sebagai gereja Tuhan, agar kita mengalami Tuhan sesuai dengan janji kepenuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara percaya? Oke. Ada on-nya? Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara percaya ayat yang Yohanes 3:16? Kita semua percaya ya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, ya Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita percaya. Kalau ada yang belum percaya, harus percaya. Baru slide pertama harus percaya dulu ya. Kalau enggak, janji-janji yang lain sia-sia. Kalau kita tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah turun ke dunia, Tuhan Allah turun ke dunia menjadi korban yang agung, yang sempurna untuk menggantikan kita, supaya barang siapa yang tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal, itu menjadi dasar kita hidup di dalam Tuhan, dalam semua kelimpahan dan kepenuhan Tuhan. Di mana ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya, kita akan merasakan semua pemeliharaan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan. Petrus pintar. Dia tahu walaupun ada ombak badai yang mengelilinginya, ada ombak yang besar yang mau menerkam kapal yang sedang dinaikinya, dan Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah ombak yang deras itu. Petrus pintar, dia tahu bahwa lebih aman dia berada di air bersama dengan Yesus daripada dia berada di kapal. Karena kalau di kapal kemasukan air bisa tenggelam. Tapi kalau dia turun dari kapal masuk jalan di atas air bersama dengan Yesus, lebih aman. Dia naik, minimal dia bisa bergerak 1-2 langkah, bisa merasakan sebelum kekhawatiran dari dunia melihat ombaknya besar juga ya, baru dia tenggelam. Tapi bersyukurnya Yesus ada di sana, langsung mengangkat. Petrus pintar, nah dia tahu siapa Yesus. Petruslah nanti yang kita belajar menyatakan siapa Yesus dan kehendak Yesus bagi kita, termasuk bagi kita sekarang. Kita tadi pagi belajar gambar yang ini. Saya suka gambar ini ya, karena ini menggambarkan kepada kita peta besar. Secara singkat aja, kita tahu kalau kita mau melihat sejarah dunia, kita bisa membagi jadi 4 babak. Sejarah dunia itu disebut sejarah penebusan Allah atau rancangan penebusan Allah. Jadi kalau yang pertama, babak pertama itu yang hijau ini ya, Tuhan Allah menciptakan seluruh dunia dalam 7 hari yang menciptakannya. Kemudian dunia berproses, jadilah seperti yang kita lihat ya. Ada gunung, ada udara, ada pohon, ada bulan, ada bintang-bintang, ada galaksi-galaksi di mana-mana. Pertama-tama Tuhan menciptakan semua, termasuk Tuhan menciptakan manusia. Baik, sungguh amat baik. Tapi baru buka lembaran Alkitab pertama, Kejadian 3, itu babak yang kedua, kejatuhan manusia. Bagaimana manusia lebih memilih untuk lebih taat kepada bisikan sang iblis daripada perintah Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa, rusak total. Biar manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan vertikal ke atas. Kemudian hubungan manusia dengan sesamanya rusak, hubungan horizontal. Dan manusia dengan sesama masyarakat rusak, karena tidak punya maksud dan tidak mengerti maksud Tuhan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta menjadi rusak, di mana bumi ini tidak dipelihara tapi dieksploitasi. Di mana sudah dikasih kekayaan bumi itu bukan cukup untuk keperluan saja, tapi pengennya lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Ya. Sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Sekarang pemanasan global semua kita dapat merasakannya ya. Yang lagi panen tukang AC nih, karena dipanggil terus. Ya, kami di gereja AC lagi rusak, untuk booking service aja 2 minggu tunggunya, karena Pak
kewalahan, nggak siap. Semua AC-nya rusak ya. Padahal yang rusak adalah udara di luar, AC-nya baik-baik saja gitu. Saking panasnya gitu ya. Itu olah manusia. Sehingga semuanya rusak. Tetapi dimulai dari janji Tuhan akan menyelamatkan manusia, di mana anak keturunan manusia akan meremukkan kepala sang iblis yang tadi merusak hubungan itu. Janji Tuhan dinyatakan di dalam Adam, itu diberikan rencana penyelamatan, kemudian melalui Abraham diberikan juga rencana penyelamatan itu, janji Tuhan dikuatkan pada Ishak, pada Yakub dikukuhkan terus, pada Daud dikukuhkan terus, sehingga berwujud kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi puncak rancangan penebusan Allah, di mana Yesus Kristus menjadi korban pengganti. Coba kita berhenti sebentar di situ. Kenapa Tuhan Allah mengajarkan kepada Adam dan Hawa tentang korban? Ya, ingat Kain dan Habil. Kain dan Habil ketika habis panen, ketika waktu tertentu dia memberikan korban. Habil memberikan korban apa? Domba atau ternak ya. Kain juga memberikan korban hasil dari buminya ya. Siapa yang mengajarkan Kain dan Habil memberikan korban? Guru sekolah minggunya? Enggak ya. Karena guru sekolah minggunya baru Adam dan Hawa, baru ada 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habil. Jadi pasti diberitahu kepada anak-anak dari orang tuanya. Adam dan Hawa belajar dari mana? Dari Mbah Google? Enggak ada, belum ada ya. Pasti langsung dari Allah. Yang memberikan instruksi, memberikan tertanam di dalam diri Adam dan Hawa untuk memberikan korban. Kemudian kita lihat, ya, kalau kita lihat baca 5 kitab pertama, itu seperti terfiksasi tentang korban ya, korban ini, korban itu, korban sembelihan, korban korban pakai hewan tertentu ya, pakai burung, korban banyak sekali korban. Untuk apa? Itu adalah gambaran di dalam perjanjian lama, adalah gambaran bagaimana Tuhan Allah ingin datang sebagai korban agung di dalam Yesus Kristus. Kalau manusia tidak paham tentang korban, Yesus Kristus mati menjadi kurang paham. Untuk apa? Kalau kita bercerita kepada orang, oh dulu ada orang ya namanya Yesus, dia mati di kayu salib menggantikan kamu. Oh bagus. Senang nggak? Oh senang aja itu. Percaya nggak? Ya percayalah. Kalau dia tidak mengerti tentang korban, ya percaya nggak ada maknanya. Oleh karena itu bukan hanya di bangsa Yahudi, di setiap bangsa-bangsa, suku-suku bangsa sudah ditanamkan konsep korban. Sekarang pun masih begitu. Orang yang belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pasti ada konsep korban. Ada yang korbannya bakar tanam-tanaman, dedaunan, ada yang bakar lidi, ada yang bakar apa ya. Ada yang memberikan korban. Saya baru pulang dari Sumba ya. Di Sumba itu mereka punya kepercayaan ya, agama namanya Merapu, itu adalah penyembahan roh leluhur. Di tempat-tempat tertentu itu ada tempat sakral di mana mereka sebut ya kayak pimpinan roh-roh itu ada di sana. Sehingga kalau ada apa-apa harus kasih korban. Jadi ada dukunnya yang akan berkata, wah ini lagi kering, supaya dapat hujan kita perlu korban karena rohnya sedang marah. Tidak menutup hujan. Yuk kita kasih. Coba dulu aja lah burung. Oke, burung dicoba. Wah masih belum hujan. Jadi coba lagi aja binatang lebih besar ya. Mungkin kambing. Coba masih belum hujan lagi ya. Coba yang lebih besar. Mungkin babi. Ya. Mungkin kuda. Mungkin sapi. Itu adalah mereka punya pikiran itu. Siapa yang ngajarin mereka? Ya pasti dari sononya. Dari sononya itu ya dari Adam dan Hawa pun sudah ada. Dan setiap suku-suku bangsa pasti ada konsep korban itu. Sayangnya belum semua mengenal bahwa sudah ada korban agung di dalam Yesus Kristus. Sayangnya belum semua orang mendengar tentang kabar baik bahwa sudah ada korban agung. Sehingga tidak usah korban binatang lagi, korban pepohonan lagi, tidak usah. Karena sudah digantikan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga
Itulah Injil yang kita tahu bahwa Yesus telah mati ganti kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan ia disaksikan oleh banyak orang sesuai dengan firman Tuhan. Injil yang perlu kita beritakan, Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setelah itu terjadi, ya, sejak babak 1, ya, babak 2 dari rancangan penebusan, babak 3 itu perjanjian lama yang kita baca. Di tengah-tengah perjanjian lama ada perjanjian baru, kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus, itu di tengah-tengah. Setelah itu kisah para rasul sampai Wahyu bercerita tentang perjanjian baru, bagaimana Tuhan Allah, Yesus yang sudah mati menjadi juru selamat itu sekarang menjadi yang terutama yang dilakukan oleh gereja Tuhan, mulai dari kisah para rasul sampai dengan sekarang. Jadi kita ini di babak keempat dari sejarah dunia, dari perspektif sejarah penebusan Allah. Kita melanjutkan ini. Nah, kalau kita mengenal perspektif ini, makna gereja menjadi masuk akal. Kenapa ada gereja? Dan apa peran gereja? Karena gereja itu adalah kita, bukan gedung gereja. Gereja itu adalah kita. Coba sekarang toel lagi kanan dan kiri bilang, kamu gereja, saya gereja, kita gereja. 1, 2, 3, ayo. Kamu gereja, saya gereja, kita gereja. Amin. Ya, gereja itu kita. Jangan lupa, gereja itu bukan gedungnya, ini gedung gereja. Gereja adalah kita. Kita gereja, kamu gereja, saya gereja, kita adalah gereja. Seringkali kita bertanya, siapa yang perlu mengabarkan Injil? Langsung dikasih jawabannya di bawah ya. PowerPoint-nya baik. Siapa yang perlu mengabarkan Injil? Yang perlu mengabarkan Injil adalah tanggung jawab kita semua. Setiap murid kita bertanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Karena pengabaran Injil diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya sebagai wujud untuk menjalankan amanat agungnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai murid yang adalah utusan? Ada seorang teolog bernama Johannes Oncken, ya, orang Jerman. Dia berkata, setiap orang baptis adalah utusan Injil. Amin. Amin ya. Hal keistimewaan, hal doktrin dasar sebagai orang baptis adalah doktrin yang disebut imamat orang percaya, imamat rajani ya, priesthood of the believer, imamat orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya ada imamat yang rajani, imam-imam di hadapan Tuhan dari 1 Petrus 2, imam di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan melalui seorang pengantara. Kalau dulu begitu, datang kepada Tuhan tidak bisa langsung, ada pengantara, namanya imam. Imam punya ritual dan sakramennya untuk menjadi perantara antara umat dengan Allah. Tapi sejak Yesus Kristus menjadi juru selamat, dia mati di kayu salib. Ingat apa salah satu kejadian sebelum Yesus mati? Apa? Tirai terbelah dua. Tirai pemisah antara umat dengan perantara imam sudah terbelah dua. Sehingga kita dapat langsung datang kepada tahta kemurahannya, mercy seat, langsung datang kepada Tuhan Allah dan berbincang-bincang, berhubungan langsung. Itu disebut imamat orang percaya. Kamu imam, saya imam, kita imam, ya. Jadi kita harus yakin itu supaya kita bisa sadar bahwa kita ini saksi, murid, imam menjalankan tugas-tugas ini. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pengabaran Injil, judulnya Gospel in Life, di mana hidup kita dipenuhi oleh Injil. Karena kita sudah menerima Injil dan kita diberikan tugas, diberikan amanat oleh Yesus untuk menjadi utusan-utusan Injil. Jadi utusan Injil jangan takut. Tidak harus seperti pendiri Pak Avery Willis ya, pergi dari Amerika ke Indonesia, pergi dari Bogor ke pelosok Kalimantan atau kemarin ke pelosok Sumba.
Ya, itu kalau Tuhan panggil, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk pergi ke tengah-tengah suku anak dalam di Sumatera yang belum ada listrik, belum ada air, amin, harus dijalani. Tapi hidup kita di urusan Injil, karena kita semua adalah murid Yesus, dimulai dari kehidupan kita sekarang di mana tempat kita berada. Nah, kita melihat bersama-sama dalam perspektif kita sebagai gereja. Sebagai gereja, Tuhan memberikan satu definisi tentang apa itu gereja. Dan gereja berperan di dalam Yesus. Coba lihat di layar, di Matius 16 ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kalian aku ini siapa? Ada yang menjawab nabi, ada yang menjawab ini. Kemudian Petrus dalam penerangan ilahi, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Paulus yang polos, spontan, mungkin kaget juga ya. Wah, kenapa saya ngomong pakai gitu ya? Jadi sekali lagi karena penerangan ilahi, makanya Tuhan berkata, terpujilah kau ya, Petrus ya, yang telah memberikan dinyatakan oleh Tuhan tentang ini. Dengan Petrus dengan polosnya menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata di ayat 18-nya, pengakuan iman ini menjadi dasar di mana Yesus membangun jemaatnya. Karena Yesus berkata yang kuning yang kedua di situ adalah di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang apa? Pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu batu karangnya, bukan atas Petrusnya, bukan. Petrus artinya itu kerikil kecil, itu Petrus. Kalau batu karang itu Petra yang besar, ya. Ini Petrus, Petra kecil, ya. Batu yang kecil itu Petrus. Jadi bukan di atas batu karang Petrus, ya, tapi atas pengakuan Petrus. Di belakang Yesus ketika berbicara itu, di sampingnya ada batu yang besar sekali ya, di tengah-tengahnya ada kuil penyembahan, tapi itu ada batu yang besar, batu yang digali sehingga ada gua di situ. Waktu itu menjadi penyembahan berhala, tapi dia lihat batu karang ini, batu gunung batu yang besar ini. Di atas Petra, di atas pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, aku akan mendirikan gereja, jemaatku. Jadi jemaat Tuhan adalah sekumpulan orang-orang percaya yang dapat mengaku percaya bahwa Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau belum mengaku itu, belum menjadi orang Kristen. Kalau belum bisa mengaku dengan iman Yesus adalah Mesias, anak yang hidup, berarti belum percaya. Kenapa kita mengutus utusan Injil ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar Injil? Bisa tidak orang yang belum pernah mendengar Yesus Kristus bilang, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak tahu. Tidak mungkin bisa. Jadi kita harus sadar bahwa gereja kita adalah sekumpulan anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil untuk bisa mengaku, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan gereja Tuhan didirikan oleh Yesus. Atas pengertian ini, di atas batu karang ini, Yesus sudah berkata, aku akan mendirikan jemaatku, gereja Tuhan. Oleh karena itu kita harus yakin dan harus mengerti, ini harus tahu, supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak perlu makan kopi setiap hari sampai kelaparan. Supaya kita gereja Tuhan dapat mengalami semua janji Tuhan bagi gerejanya. Supaya kita gereja Tuhan dapat mengalami pertumbuhan yang kokoh. Supaya kita yang adalah gereja Tuhan dapat melihat dan merasakan semua pemeliharaan dan berkat Tuhan yang Tuhan hendak curahkan kepada kita ketika kita menjalankan tugas dan tujuan dari Tuhan. Gereja adalah satu-satunya institusi yang didirikan secara langsung oleh Yesus Kristus. Tuhan mendirikan gereja dengan tujuan kita untuk melakukan amanat agungnya.
Yesus tidak mendirikan seminari. Yesus tidak mendirikan Badan Utusan Baptis Amerika yang mengutuskan Injil, tidak. Yang didirikan oleh Yesus adalah gereja Tuhan, dan kita adalah gereja Tuhan untuk melakukan dan mencapai amanat agungnya. Kalau kita lihat secara besar, secara sederhana, kira-kira seperti ini siklusnya. Bagaimana orang Amerika dapat naik kapal laut, dapat naik kapal terbang, sampai ke Bogor, sampai memberitakan Injil, mengumpulkan jemaat-jemaat yang pertama di Pabaton ini, sampai 56 tahun kemudian kita bisa berkumpul di sini. Bagaimana prosesnya? Ya secara sederhana seperti ini. Gereja nggak mungkin berdiri sebelum ada pengabaran Injil, karena orang tidak mungkin mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika orang sudah mengaku percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup, orang-orang percaya itu akan berkumpul belajar bersama-sama, disebut dimuridkan, menjadi murid Kristus, belajar melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus kepada kita. Kemudian setelah belajar itu, gereja akan menjadi perkumpulan murid-murid yang percaya, dan itu akan berdiri sebagai jemaat. Kumpulan murid-murid Kristus adalah kita, jemaat. Apakah kita ketika sudah menjadi jemaat berhenti sebagai jemaat? Nambah terus jemaatnya? Tidak. Kalau kita bertumbuh sehat, kita tahu maksud dan tujuan Tuhan, kita akan mengutus kembali sebagian dari kita yang sudah percaya menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada sekelompok masyarakat yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan, supaya jadi jemaat Tuhan di tempat itu, bertumbuh mandiri, mengutus orang supaya orang yang belum pernah mendengar Injil menjadi percaya, menjadi jemaat untuk bisa mengutus, dan segitu selanjutnya. Kita bersyukur kita hidup di tahun 1900-an ke 2000-an. Kalau kita hidup di Indonesia tahun 900-an, tahun 1000, 1200, kalau kita hidup zamannya Majapahit, zamannya Pajajaran, kita tidak mungkin akan bisa menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena Injil belum sampai ke tanah ini, belum sampai. Jadi kalau kita bisa hidup saat ini, kita harus bersyukur. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan kita 1000 tahun yang lalu, Injil belum sampai ke sini, karena prosesnya masih seperti ini, masih di Timur Tengah, Eropa, ke Asia, baru nyebrang ke Amerika, terus berproses, diutus sampai kita bersyukur, ya. Tahun 1500-an pertama-tama Injil datang ke Indonesia, ada yang ke Maluku, ada yang ke Semarang, ya, salah satu tempat mendaratnya. Utusan yang pertama juga ada di situ, ada batu peringatannya ke arah Ungaran, situ ada. Ada yang sampai ke tanahnya Pak Siteku, ya. Laiman dan Unson orang Baptis, ya. Tapi yang dilanjutkan oleh salah satu utusan lain dari Jerman, ya, Nomansen, sehingga banyak orang percaya di tanah Batak, ya, di Sumatera Utara. Kita bersyukur hidupnya, lahirnya tahun 2000-an ini. Kalau tidak proses ini, nah sekarang bayangkan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Kira-kira dalam tanda kutip nasibnya apa? Sama seperti kita kalau kita hidup tahun 1000-an, 1200, 1300-an di Indonesia ini. Nasibnya keterpisahan kekal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita paham ini, kita harus paham siapa kita dan tugas kita sebagai gereja. Gereja harus bertumbuh supaya bisa mengutus. Utusan yang diutus harus sehat, karena sudah bergereja secara sehat, mendengar Injil, menjadi murid yang taat, bertumbuh untuk mengenal dan memahami firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Kalau tidak, kasihan nasibnya. Di dunia masih ada 3.600 suku bangsa yang belum ada orang Kristennya sama sekali. 0
dan belum ada upaya mengutus utusan Injil ke suku bangsa itu. Bayangkan 3.600 suku-suku bangsa yang sama sekali belum ada orang Kristennya dan belum ada upaya untuk mengutus utusan Injil ke suku-suku bangsa itu. Di Indonesia ada 756 suku bangsa. Bersyukurnya sebagian besar sudah ada utusan Injil. Tinggal tersisa sekitar 36 yang belum ada utusan Injil ke suku bangsa itu. Tetapi masih ada 200-an suku bangsa yang belum ketemu satupun orang Kristen di suku bangsa itu. Berarti kalau kita di surga sekarang, Wahyu 7 ayat 9 belum tercapai, belum terwakilkan dari ribuan suku bangsa di dunia ini. Bagaimana nasib mereka? Kalau tidak ada yang pergi, tidak mungkin itu akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita semua punya peranan di dalam tubuh Kristus yang besar. Ketika kita tahu siapa kita, ketika kita tahu tujuan dan fungsi kita perlu menjalankan amanat ini bersama-sama. Ketika kita punya tujuan yang besar, ketika kita punya sasaran yang global, tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk pecah, berselisih paham, karena tugas yang Tuhan berikan kepada kita terlalu besar. Tidak mungkin lagi kita ribut tentang hal yang kecil, karena tujuan Tuhan terlalu besar dan amanat Yesus Kristus terlalu penting untuk kita abaikan. Kalau kita abaikan, mungkin kita nyaman-nyaman aja datang dan duduk di AC dan oke, senang, tetapi kita akan kehilangan karya besar Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu kita harus tahu hidup kita adalah sebagai saksi Kristus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Coba lihat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Murid-murid Tuhan melakukan itu sehingga Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata orang-orang yang menerima perkataannya, khotbah yang disampaikan oleh Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika murid-murid ke 11 murid plus 1 Matias ditambahkan 12 murid hidup sebagai saksi Kristus dan kuasa Roh Kudus Tuhan ke atas mereka bersaksi, mereka hidup dan mereka bertambah 3.000. Kalau kita lihat ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul 2 dikatakan dan Tuhan menambahkan jumlah orang percaya setiap harinya ditambahkan karena mereka hidup menjadi saksi Kristus. Percayakah bahwa itu adalah amanat bagi kita juga? Percaya ya? Karena kalau ingat gambarnya seperti ini, yang percaya satunya adalah di Yohanes 3:16 tadi. Percaya di Yohanes 3:16. Kalau amin, kita harus percaya ini juga amin. Bahwa kita diberi tugas untuk berperan sebagai saksi Kristus dalam amanat. Secara cepat kita akan lihat ya, dan yang menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa hidup dalam misi, life on mission. Kalau kita lihat tadi ya, bahasa yang dipakai di dalam ayat 1 ayat 8 itu ada kata sambung. Dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kemudian apa kata sambungnya? Kata sambungnya? Kata sambungnya? Dan ya. Bukan atau, bukan dan kemudian, bukan kalau sempat, bukan kalau cukup duitnya, bukan kalau cukup orangnya, bukan kalau nanti ada yang nyuruh, bukan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kata sambungnya, dan
di Yudea dan di seluruh dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kata sambungnya adalah kai. Kai itu artinya dan. Bahasa Yunani kai. Artinya dan. Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan ujung bumi. Jadi yang penting kita menangkan Yerusalem kita dulu, baru ke Yudea tidak. Perintahnya semua. Matius 28 semua bangsa, semua suku bangsa. Nah kalau kita secara praktis menjalankan hidup kita bisa terjemahkan. Kalau Q itu kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dalam kehidupan kita. Kita lakukannya dan bersama-sama. Kita bisa bayangkan seperti ini ya. Kuadran 1 dalam hidup kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, lingkaran kehidupan kita. Siapa yang kita jumpai setiap hari? Keluarga kita, saudara kita, rekan sekerja kita, murid-murid kita, kalau kita masih sekolah ya, teman-teman kita, teman nongkrong kita. Itu orang yang kita jumpai sehari-hari. Itu adalah kuadran 1, lingkaran yang terdekat dengan kita. Kuadran 2 itu seluruh Yudea. Itu orang yang kita jumpai secara acak tapi masih dalam pola kehidupan kita. Supir Grab, supir Gojek yang kita temui ya. Lagi nunggu bis, lagi nunggu LRT, lagi nunggu ya, kecuali nunggu kereta cepat ya, baru mau ngomong udah sampai gitu ya. Semuanya termasuk yang lagi nunggu kereta cepat gitu ya. Semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan normal sehari-hari kita itu lingkaran kedua kita, kuadran 2 kita ya. Yaitu orang-orang yang kita jumpai sehari-hari. Kuadran kita yaitu Samaria itu orang yang lintas budaya atau orang yang sengaja kita beritakan Injil menjadi saksi Kristus di tempat itu secara sengaja. Ketika kita pergi ke suku yang berbeda dengan kita, ketika kita pergi ke suatu tempat, ketika kita melakukan mission trip, ketika kita melakukan mungkin perjalanan diutus oleh perusahaan kita harus menolong cabang perusahaan yang ada di mana. Itu adalah upaya-upaya kita atau orang-orang yang kita jumpai dengan sengaja harus melintas budaya yang berbeda dengan kita. Kuadran keempat berkata tentang di mana kita sengaja mengutus diri kita atau pergi ke tempat di mana Kristus tidak dikenal dan disembah. Itu adalah kuadran yang keempat. Kenapa demikian? Roma 10 ayat 13, saya baca secara cepat ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita tanya bagi orang selamat, jelas. Ya, di ayat 10, percaya dalam hati dan berseru mengaku dengan mulut. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan ayat 15, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang di suku-suku bangsa yang belum ada orang Kristen sama sekali, yang belum satu pun pernah mendengar, bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana mereka bisa berseru engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Mendengar aja belum pernah. Bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana bisa ada yang memberitakan kalau tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kaki, ya bahasa aslinya kaki dari orang yang datang membawa kabar baik. Kabar baik Injil, ya. Injil, Evangelion, Injil, berita kabar baik adalah Injil. Bagaimana nasib suku-suku bangsa? Yang kalau kita yang sudah
terima Yesus enak-enak aja ya. Mati masuk surga, jaminan memang, amin. Bagaimana nasib mereka? Padahal kita sebagai gereja Tuhan diberikan mandat dan amanat untuk terus bertumbuh mengutus, mengabarkan Injil, dimuridkan, bertumbuh mengutus sampai seluruh ujung bumi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuncinya di sini. Kita perlu menjadi saksi Kristus. Saksi adalah orang yang bersaksi. Nggak harus punya metode PI, nggak. Bersaksi. Kalau kita sudah percaya, kita percaya Yohanes 3:16 saja, kita bisa bersaksi. Saya percaya, dulu saya binasa nasibnya, tapi karena Yesus Kristus, saya diselamatkan. Dan saya betul-betul yakin itu. Bapak atau Ibu mau percaya yang sama? Itu kesaksian. Ya. Supaya kita bisa menjadi gereja, dimanapun kita berada, menjadi saksi Kristus. Dan bersama-sama secara sengaja, dan menjadi gereja yang bersatu untuk bertumbuh, supaya kita bisa mengutus utusan Injil ke suku-suku bangsa yang sama sekali belum ada orang percayanya untuk memberitakan Injil Kristus. Dan itu dimulai dengan kita, gereja Tuhan. Gereja yang sehat akan mengutus utusan Injil yang sehat. Karena kalau gerejanya sehat, ya, kalau pendetanya sehat, khotbahnya sehat, gereja sehat, masyarakat jadi sehat. Besok pagi kita akan belajar bagaimana kita bisa belajar amanat Tuhan dan belajar perintah Tuhan untuk menjadi saksi yang mengubah dunia. Itu besok. Tapi untuk malam ini kita belajar bagaimana hidup kita adalah life on mission. Bagaimana hidup kita adalah kehidupan yang punya satu tujuan. Dan tujuan itu kita sebagai gereja Tuhan dan kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan punya tujuan untuk menjadi saksi Kristus, ya, bersaksi tentang Yesus Kristus, juru selamat manusia yang sudah menghapus dosa kita, apapun juga yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapa saja. Saya mengakhiri dengan, mungkin ada yang sudah mengenal ya, Bapak ini adalah Bapak Wim Pioropun ya. Bapak Wim Pioropun itu membuka minimal 2 gereja, satu di Kupang, satu di Ambon. Ini bukan Bapak pendeta utusan Injil Wim Pioropun, bukan. Dari seragamnya sudah tahu dia bukan pendeta. Ya. Dia adalah seorang jaksa hakim yang bukan laksa ya. Kalau laksa itu makanan ya. Jaksa, seorang jaksa. Tapi ketika dia ditugaskan di Kupang, dikumpulkan orang-orang percaya, kabarkan Injil, jadilah Gereja Baptis Indonesia Kupang. Ketika di Ambon dikumpulkan orang percaya, kesaksian, kumpulkan dari jemaat, jadilah Gereja Baptis Elim Ambon. Waktu dia di Bukit Tinggi atau di Padang, dia mendukung sehingga di situ jadi gereja. Dia di Medan, dia mendukung Gereja Baptis pertama sehingga menjadi gereja yang jemaat yang mandiri. Kemanapun Bapak almarhum Wim Pioropun ini pergi, pasti jadi gereja, pasti gereja jadi kuat. Karena dia punya kehidupan yang bermisi. Sama dengan kita. Mungkin ada yang merasa saya bukan pendeta, saya belum sekolah teologi. Ini juga bukan pendeta, belum sekolah teologi. Tapi Tuhan mengizinkan dia berposisi sebagai jaksa. Mungkin Bapak Ibu Saudara berposisi sebagai apapun juga. Punya toko, orang datang ke toko. Kita beli supplier, ketemu tiap hari. Punya tetangga kanan dan kiri. Apakah mereka pernah mendengar kesaksian hidup kita? Bagaimana kita yang nasibnya neraka sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita tidak binasa, yakin memperoleh hidup yang kekal. Apakah mereka sudah mendengar? Apakah mereka dapat melihat kita hidup seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Life on Mission berbicara tentang kita sebagai gereja Tuhan, saya sebagai gereja Tuhan, dan kita bersama sebagai gereja Tuhan.
hidup kita, the life on mission, di mana kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita bersama dengan keluarga, dan ketemu teman, dan jalan-jalan di mall, dan nonton bioskop, dan waktu naik Grab, dan ditugaskan ke pelosok Kalimantan untuk melihat produksi pabrik kertas di sana, dan waktu kita diputus ke tengah-tengah gunung untuk menambah emas di Sumatera, dan waktu kita reunian sama angkatan kuliah kita, dan waktu kita kumpul keluarga, entah untuk Natal, entah untuk Tahun Baru, entah untuk Imlek, entah untuk Lebaran, kita dipanggil untuk menjalankan hidup kita on mission. Karena kita adalah gereja Tuhan, institusi yang didirikan Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Nah, kita berdoa, kita tundukkan kepala, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sambil nanti kita menaikkan satu pujian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tantangan bahwa kita hidup sehari-hari kita di dalam misi Tuhan, menjalankan amanat agung Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita ini yang merasa saya tidak bisa, saya orang biasa, saya tidak mampu, saya takut, saya masih banyak pekerjaan, saya masih banyak tanggungan. Tapi saudara yakini perintah Tuhan. Yakini kalau kita mentaati perintah Tuhan, walaupun kita tidak mampu, kita tahu Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberitahu kepada kita. Kalau kita mau merasakan janji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus berada di tengah-tengah ombak bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini.